Mengaji bersama menebar kebaikan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'd. Ikhwani wa akhawati fillah, azanillahu wa iyyakum. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa memuliakan kita semuanya. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla Jalaluhu yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Di antara kenikmatan yang paling agung yang Allah berikan kepada kita adalah ditetapkannya kita di atas tauhid. Di atas tauhid. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, "Dzalika min fadlillahi 'alaina wa 'alan nas." Nikmat tauhid itu adalah karunia yang Allah karuniakan kepada kita dan kepada seluruh manusia. Di samping itu juga kita bersyukur kepada Allah atas nikmat kita bisa berjumpa dan berkumpul di tempat ini dalam rangka mempelajari kitabullah, dalam rangka mempelajari tafsir Al-Quran, yang mana insyaallah pada malam hari ini kita telah sampai kepada surah Nuh, yang insyaallah akan kita baca dan akan kita jelaskan tentang apa yang terkait seputar surah Nuh ini, yang mana secara intinya adalah menceritakan perjuangan dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Baik ya, mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian sudah masing-masing sudah memegang mushafnya, maka silahkan fokus ya. Kita perhatikan dalam rangka memuliakan kitabullah Al-Quran. Tidak ada satu orang pun yang berbicara ya, yang ngobrol. Semuanya fokus membaca Al-Quran. InsyaAllah dengan wasilah tersebut mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumak. أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. يغفر لكم
يتأخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا طيب. Pada kesempatan ini insya Allah kita akan menceritakan tentang perjuangan dakwah seorang nabi atau sekaligus kisah perjuangan seorang nabi yang mulia, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Kisah beliau ini banyak diulang atau beliau namanya banyak disebut di dalam banyak surah di dalam Al-Quran, seperti dalam surah Al-A'raf, dalam surah Hud, dalam surah Asy-Syu'ara, dalam surah Al-Qamar, dan dalam surah Nuh ini, ya. Beliau banyak disebut. Kenapa demikian? Ini menunjukkan bahwasanya dalam kisah beliau ini mengandung banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun." Ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berfikir, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Laqad kana fi qasasihim 'ibratun liulil albab." Dan sungguh di dalam kisah mereka itu ada pelajaran bagi mereka yang memiliki akal. Ma kana haditsan yuftara. Al-Qur'an itu, kisah-kisah yang berada dalam Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, bukanlah cerita yang dibuat-buat.
Dan Allah Subhanahu wa taala ceritakan secara umum kisah-kisah para nabi, para rasul kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul. Semua kisah para nabi yang aku ceritakan kepadamu Muhammad, ya, tujuannya adalah manuthabbitu bihi fu'adak. Itu semuanya adalah untuk meneguhkan hati. Termasuk kisah Nabi Nuh alaihi salam yang berada di dalam surah Nuh. Bahkan surah ini dinamai dengan Nuh, di mana ayat ini turun, atau surah ini turun di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Makkah. Di masa tatkala orang-orang Quraisy, orang-orang kafir menindas baginda sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin saat itu. Sehingga ayat ini, surah ini menjadi peringatan sekaligus menjadi penunggu, bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam yang saat itu mengalami penindasan di dalam dakwah kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, mungkin kita sebelum masuk ke dalam ayat ya surah Nuh, ya tidak mengapa kita ceritakan dulu sedikit ya. Siapa Nabi Nuh itu? Nabi Nuh ini adalah seorang nabi yang mulia, yang Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan, di antaranya beliau dipanjangkan usianya. Ya. Yang kedua, beliau diberikan gelar oleh Allah Subhanahu wa taala, innahu kana 'abdan syakura. Beliau ini adalah seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita perhatikan dakwah Nabi Nuh alaihi salam yang dikatakan falabitha fihim alf sanatin illa 50 'ama. Beliau berdakwah di tengah-tengah kaumnya ini 1000 tahun kurang 50 tahun, 950 tahun beliau berdakwah di tengah-tengah kaumnya dengan berbagai macam penolakan yang beliau dapat dari kaumnya. Beliau dituduh sebagai seorang yang gila, seorang yang sesat. Beliau dituduh bahwasanya beliau itu cari popularitas. Nanti kita akan jelaskan ayat-ayatnya di dalam surah-surah lain insyaallah. Harusnya kan beliau itu dikatakan sebagai hamba yang bersabar, betul kan? Namun kenapa justru malah beliau dikatakan sebagai hamba yang bersyukur? Ternyata rahasianya adalah semua yang beliau dapatkan di dalam gangguan dakwah itu, selain kesabaran yang beliau lakukan, karena itu wajib, maka beliau mampu melaluinya sehingga beliau menjadi hamba yang bersyukur. Jadi semua ujian yang beliau dapatkan itu justru beliau hadapi dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah berkeluh kesah tentang sempitnya, sulitnya dakwah yang sedang beliau lalui. Itu hebatnya Nabi Nuh. Itu hebatnya Nabi Nuh. Ya. Dan beliau juga diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul pertama. Makanya ayat yang kita baca, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang pertama, inna arsalna nuhan ila qaumi. Kami betul-betul telah utus Nuh kepada kaumnya. Arsalna ini berarti Allah menjadikan beliau seorang rasul. Dan betul Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan beliau adalah rasul pertama yang Allah turunkan di muka bumi ini. Dan itu ada di dalam sebuah hati. Ketika manusia kelak di hari kiamat, mereka sangat kesusahan, mereka bingung, sehingga mereka pergi kepada Nabi Adam, namun ditolak. Akhirnya diperintahkan untuk menuju Nabi Nuh, dan mereka berkata, ya Nuh, wahai Nuh, anta abul bashar. Ya, engkau adalah bapaknya manusia.
Afwan, ya Nuh. Nah, kalau itu kata Nabi Adam, ya Nuh, anta awwalur rusuli ila ahli al-ardi. Engkau adalah rasul pertama yang Allah utus ke muka bumi ini. Wa samaka Allahu 'abdan syakura, dan Allah telah menamaimu sebagai hamba yang bersyukur. Itu kata mereka. Kata manusia kelak. Kata kita semuanya, kita seluruhnya kelak akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan pergi kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Jadi selain beliau adalah diberikan usia yang panjang, dan beliau juga tadi apa? Rasul yang pertama, dan beliau juga diberikan gelar sebagai abdan syakur. Allah berfirman, inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum 'adzabun alim. Ya. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh alaihissalam kepada kaumnya, an anzir qaumak, ya. An anzir qaumaka. Allah Subhanahu wa taala mengutusnya kepada kaumnya rahmatan bihim, sebagai rahmat kepada kaumnya, wa indzaran lahu min adzabillahi alim, dan juga memberikan peringatan kepada mereka tentang siksa Allah yang pedih. Khaufan min istimrarihim ala kufrihim, karena beliau takut kalau mereka itu terus dalam kekufuran. Fayuhlikuhumullahu halakan abadiyah, kemudian Allah membinasakan mereka. Di mana Nabi Nuh ini Allah Subhanahu wa taala utus kepada sebuah kaum yang mereka itu adalah kaum pertama yang menyembah berhala. Jadi kaum pertama yang menyembah berhala itu adalah kaumnya Nabi Nuh. Dari Nabi Nuh alaihissalam dikatakan antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh ini adalah 10 generasi. Kalau kita hitung berapa tahun jaraknya, ya kita mungkin bisa mengambilnya dari rata-rata usia pada saat itu. Nabi Nuh diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dakwahnya saja 950 tahun. Ya, dikatakan oleh para ulama, ini baru usia dakwah beliau. Sedangkan usia beliau itu lebih dari itu. Ada yang mengatakan 30 tahun sebelum beliau diutus jadi rasul. Kemudian 950 tahun beliau berdakwah di tengah-tengah umatnya, dan 60 tahun beliau berdakwah setelah itu, setelah tragedi banjir bandang. Berarti berapa jumlahnya? 30 tambah 950 tambah 60. 1040. Ya 1000 lebih lah. Dan itu jumlah yang paling sedikit ya hitungannya. Ada yang mengatakan bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam itu hidup selama 1600 tahun. 300 tahun sebelum diangkat menjadi rasul, 950 tahun beliau berdakwah di tengah-tengah kaumnya, 350 tahun setelah tragedi banjir. Ya, lama sekali. Namun yang menjadi keistimewaan bukan hanya usianya yang panjang. Usia beliau habiskan dalam dakwah. Itu yang menjadi poin utamanya. Karena percuma usia yang panjang kalau Allah tidak berkahi dalam usianya, justru malah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat sahabat Sa'ad bin Mu'ad ya. Beliau usianya hanya 38 tahun. Beliau menerima Islam ketika 30 tahun, dan 8 tahun beliau menunaikan Islam.
Namun lihat ketika beliau wafat, apa yang terjadi? Bergetar arsy Allah Subhanahu wa taala karena limautis Sa'ad, karena kematian Sa'ad. Kenapa? Usianya sangat berkualitas meskipun sedikit. Nabi Nuh ini menggabungkan antara kuantitas dan kualitas. Usianya sangat panjang, begitu juga beliau gunakan dalam berdakwah, dan tidak didapatkan ketika beliau berdakwah beliau mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, justru mensyukuri atas apa yang beliau dapatkan ya dalam berdakwah kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin an i'budullaha wattaquhu wa ati'un. Nuh berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku adalah pembawa peringatan yang jelas bagi kalian. Fokus dakwah Nabi Nuh itu, tidak bertele-tele. Beliau katakan, aku adalah seseorang yang membawa peringatan yang jelas kepada kalian. Ani'budullaha wattaquhu wa ati'un, agar kalian menyembah Allah, tidak melakukan kesyirikan, kalian bertakwa kepadanya dan taat kepadaku. Artinya taat kepada semua perintah yang aku bawa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum Nabi Nuh ini adalah suatu kaum yang menyembah berhala, di mana dikatakan oleh Ibnu Abbas, di mana mereka itu menyembah, dalam ayat disebutkan sesembahan-sesembahannya seperti Wadda, Suwa, Yaghuth, wa Ya'uq, wa Nasra, itu semua adalah sesembahan-sesembahan. Dan dikatakan oleh Ibnu Abbas bahwasanya mereka itu adalah ya rijalun salihun, adalah orang-orang yang saleh di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian mereka mati. Fa'auhas syaitan, kemudian syaitan mewahyukan kepada mereka, membisikkan kepada mereka, aninsibu ila majalisihim allati yajlisuna ansaba, agar dibuatlah berhala-berhala patung di tempat mereka duduk, diam, berkumpul. Dibuat patung-patung orang-orang saleh. Wasammuhum bi asma'ihim, kemudian mereka itu dinamai patung tersebut dengan nama orang-orang saleh tersebut. Jadi mereka ahli buat patung, mirip dengan orang-orang saleh yang meninggal tersebut. Dibuat patung, kemudian dinamai. Falam tu'bad, pada saat itu belum disembah. Ingat, pada saat itu belum disembah patung-patung tersebut, kata Ibnu Abbas. Ya. Artinya mereka masih menyembah Allah Subhanahu wa taala, hanya mereka ini ingin tetap istiqamah dengan melihat kepada sosok-sosok yang mereka itu adalah ahli ibadah. Begitu. Hatta idza halaku, namun tatkala orang-orang yang pertama ini mereka meninggal, wa tanassakhal ilm, kemudian ilmu pun sedikit demi sedikit hilang. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Ubidat, akhirnya berhala-berhala tersebut disembah oleh keturunan-keturunan mereka. Maka jangan sekali-kali ada yang merasa aman dari kesyirikan. Ya? Merasa aman dari kesyirikan. Tadinya mereka juga tidak menyembah berhala-berhala. Namun apa yang terjadi? Agama berhala itu sampai sekarang ada. Padahal sudah berapa puluh ribu, berapa ratus tahun lamanya. Ya? Ada sampai hari ini. Padahal pertama kali mereka itu bukan untuk menyembahnya, melainkan untuk menjadi inspirator mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Ummu Salamah pulang dari Habasyah dan melihat gereja-gereja yang berada di Habasyah, Habasyah itu Ethiopia ya. Ya. Rajanya siapa? Najasyi yang kita kenal kan? Gitu kan? Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kan Nasrani di sana. Ya. Menceritakan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam di mana gereja itu banyak gambar-gambar. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kana idza fihim rajulun salih
mereka itu Nasrani, kalau ada orang yang soleh di tengah-tengah mereka, ya, famata, kemudian dia mati, ya, maka dikatakan sawwaru tilka suwar, digambar tuh orang-orang yang mati itu, digambar orang-orang yang mati tersebut, dan dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haula, ya, asrarul khalqi indallah, orang-orang yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapatkan kadangkala lukisan-lukisan orang-orang saleh. Itu tidak. Sekali lagi, kita tidak mengatakan bahwasanya lukisan tersebut orang buruk. Itu tidak. Karena kita tidak tahu. Yang namanya sejarah kan bisa benar bisa salah, ya. Begitu? Sejarah itu para wali, kita tidak tahu. Bisa jadi mereka adalah orang-orang saleh, benar orang-orang saleh. Yang keliru siapa? Yang keliru siapa? Orang-orang yang menjadikan mereka itu adalah tempat untuk meminta atau membuat gambar-gambar mereka, ya. Kemudian mereka beribadah kepada Allah di sisi gambar itu. Kira-kira setelah kita belajar kisah Nabi Nuh ini, apa yang kita bisa ambil dari kisah mereka? Kira-kira apa? Ya. Maka mengambil dari kisah mereka bahwasanya setiap perantara yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Sebagaimana berhala tidak boleh, membuat patung tidak boleh. Kenapa demikian? Karena hal itu bisa menjadikan wasilah kepada kesyirikan. Oh, enggak mungkin. Kami kuat imannya. Dahulu juga orang di zaman Nabi Nuh mungkin juga beralasan seperti itu. Tapi yang terjadi demikian. Ya, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya bagaimana? Tidaklah engkau menemui patung kecuali illa tamas tahu, kecuali harus diratakan. Itu, ya, warisan ajaran tauhid yang diwariskan oleh para nabi, ya, kepada nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Nuh ini berdakwah kepada kaumnya memakai banyak metode. Ya. Di antara metode yang beliau sampaikan itu adalah metode targhib, memotivasi kaumnya. Yaghfir lakum min dhunubikum wa yuakhirukum ila ajalin musamma. Kalau kalian kembali menyembah Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kalian akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kalian akan diampuni oleh Allah, akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yuakhirukum ila ajalin musamma, ay yumatti'ukum fi hadhihi ad-dar wa yadfa'u ankumul halak ila ajalin musamma. Allah akan berikan kemudahan, keindahan dalam hidup kalian di dunia ini, dan Allah juga akan menghindarkan kalian dari kebinasaan ila ajalin musamma, kepada waktu yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Ya. Inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar law kuntum ta'lamun. Ya, pesannya kalau kita baca, sesungguhnya ajal Allah itu kalau sudah datang tidak bisa diakhirkan. Law kuntum ta'lamun, kalau kalian mengetahui. Namun perhatikan di sini, kenapa Nabi Nuh menyampaikan hal ini? Supaya mereka tidak menunda-nunda untuk bertaubat. Kenapa? Dikhawatirkan ajal Allah segera datang, dan kalau sudah datang ajal Allah, maka tidak akan bisa dimajukan atau dipundurkan barang sedetik pun. Kan begitu. Pelajaran bagi kita apa? Kalau kita hari ini kita mengingat saya masih ada maksiat yang belum saya tinggalkan hari ini. Hari ini tinggalkan. Detik ini bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dikhawatirkan kalau kita menundanya sampai besok, maka kematian datang di malam ini.
Sebagaimana Nabi Nuh alaihi salam sebelumnya beliau pun berdakwah dengan tarhib, yaitu menakut-nakuti dengan ancaman, dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiap hari beliau begitu dakwahnya. Ya, kadang beliau menakut-nakuti dengan siksa Allah Subhanahu wa taala, kadang beliau juga memberikan harapan kepada mereka, at-targhib wa tarhib. Fokus beliau seperti itu dakwahnya. Ya. Selain itu, beliau adalah seorang dai yang gigih. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara." Ya Rabb, sungguhnya aku telah menyeru mereka kepada agamamu itu di siang dan di malam hari. Siang dan malam beliau pergunakan untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Falam yazidhum du'ai illa firara. Namun selama aku berdakwah siang dan malam aku lakukan, ya Allah, hal itu tidak menambah kepada mereka, melainkan mereka semakin berlari dariku. Nabi Nuh ini bukan sedang mengeluh tentang dakwahnya. Beliau ini sedang memaparkan kepada Allah Subhanahu wa taala, menceritakan kejadian yang beliau alami di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, bercerita. Bahkan kalaupun dikatakan mengeluh, namun mengeluhnya kepada Allah ini tidak dikatakan sebagai mengeluh. Baru kalau mengeluhnya kepada manusia, baru ini adalah mengeluh. Namun kalau mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dilakukan oleh Nabi Yakub, "Innama ashku bathi wa huzni ila Allah." Aku ceritakan seluruh keluh kesahku, kesedihanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menjadikan beliau Nabi Yakub alaihissalam dikatakan apa? Tidak menjadikan beliau keluar dari gelar sebagai hamba yang bersabar. Fasabrun jamil. Hamba yang bersabar. Asalkan mengeluhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat selanjutnya, wa inni kullama da'awtuhum, setiap aku berdakwah kepada mereka, litaghfira lahum, padahal dakwahku ini adalah tujuannya supaya mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah teguran bagi kita. Ketika kita mendapatkan dakwah, seruan kepada agama Allah, kepada tauhid, memurnikan tauhid, memurnikan ajaran Islam, kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang harus kita ingat bahwasanya seorang dai itu adalah mencintai kita. Andaikan dia mementingkan dirinya sendiri, mungkin dia saat itu hanya beribadah kepada Allah saja, tidak perlu mengajak diri kita. Namun karena sayangnya seorang dai, sebagaimana sayangnya Nabi Nuh alaihi salam kepada umatnya, beliau tidak kenal lelah, siang dan malam, tiap hari, tiap malam terus berdakwah kepada kaumnya, meskipun apa yang beliau dapatkan adalah penolakan dari kaumnya. Apa yang dilakukan oleh kaumnya? Lihat, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Mereka meletakkan jari-jari mereka di mana? Di telinga-telinga mereka. Mereka sumpel jari jemari mereka. Wastaghshaw thiyabahum. Bahkan tidak hanya itu, saking mereka enggan untuk mendengar dakwahnya Nabi Nuh, mereka ambil bajunya kemudian dikurungkan kepada kepalanya, mukanya. Saking enggak maunya dengar dakwah Nabi Nuh. Seperti itu. Ya, pernah enggak di antara kita yang seperti itu? Ya. Maksudnya kita berdakwah, kemudian orangnya itu sampai berekspresi seperti itu, saking gak maunya dengar dakwah kita. Ya, ini Nabi Nuh sampai seperti ini. Wa asarru wastakbaru istikbara, justru mereka terus saja, terus dalam keadaan seperti itu, bahkan mereka malah semakin sombong. Istakbaru istikbara, tidak mau menerima dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Thumma inni da'autuhum jihara, kemudian aku pun berdakwah kepada mereka secara
terang-terangan. Ya, ini juga salah satu di antara metode dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Baik. Adzan dulu ya. Tafadhal. Tayyib. Nabi Nuh alaihissalam di dalam dakwahnya mendapatkan penolakan-penolakan yang sangat banyak. Di antaranya adalah mereka enggan mendengar dakwah Nabi Nuh, bahkan mereka menutup mukanya dengan kain, dengan sarung mereka, dengan baju mereka, dan mereka terus dalam keadaan sombong. Bahkan tidak hanya itu, mereka menuduh Nabi Nuh dengan tuduhan-tuduhan seperti orang yang sesat, kata mereka. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf, qala al-mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Berkata kaumnya, sungguhnya kami benar-benar melihatmu wahai Nuh merupakan orang yang sesat. Jadi
Ya, dalam dakwah itu tidak heran ketika kita dakwah kepada tauhid, dakwah kepada sunnah dan dikatakan sesat, itu tidak heran. Itu sama sekali tidak membuat para dai itu heran. Ketika berdakwah kepada tauhid, sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada tauhid, apa yang beliau serukan? Untuk menyembah Allah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Namun dicap oleh kaumnya sebagai orang yang sesat. Namun beliau itu tidak membalas dengan celaan yang serupa, yang semisal. Malah beliau mengatakan secara terus terang. Beliau lurus aja dalam dakwah. Beliau mengatakan, qala ya qaumi laysa bi dhalalatu walakinni rasulun min rabbil alamin. Hai kaumku, aku ini enggak sesat. Beliau terus terang. Hebatnya beliau. Ketika dikatakan sesat, enggak, saya enggak sesat. Walakinni rasulun min rabbil alamin. Aku itu utusan dari Rabbul Alamin. Beliau mengatakan, uballighukum risalati rabbi. Aku hanya menyampaikan risalah pesan dari Rabbku. Wa ansahu lakum. Dan aku hanya menasihati kepada kalian. Aku ingin kebaikan kepada kalian. Namun ketika Nabi Nuh alaihissalam menyampaikan hal tersebut, mereka bukan menerima. Dikatakan dalam surah Al-Qamar, justru mereka akan semakin mendustakan. Kadzabat qablahum qaum Nuhin fakadzabu 'abdana. Telah mendustakan sebelum mereka. Siapa itu? Kaumnya Nabi Nuh. Mereka mendustakan hamba kami. Siapa hamba kami ini? Nabi Nuh alaihissalam. Wa qalu majnun wazdujir. Gila. Nuh telah gila, kata mereka. Wazdujir, kemudian Nuh itu mendapatkan ancaman dari mereka. Ya. Nabi Nuh ditantang oleh mereka, atau diberikan pertanyaan-pertanyaan yang menyulitkan Nabi Nuh. Menyulitkan Nabi Nuh. Mereka memberikan pernyataan-pernyataan seperti, ya, ma hadza illa basyarum mithlukum. Siapa Nuh ini? Dia kan manusia biasa seperti kalian. Yuridu ayyatafaddala alaikum. Dia itu pengen apa? Pengen punya popularitas di antara kalian, katanya begitu. Pengen cari uang. Pengen kaya. Lihat, gak jauh-jauh dakwah tauhid itu akan seperti itu. Isu-isu, fitnah-fitnah itu tidak jauh. Ya. Orang yang berdakwah kepada tauhid akan diisukan sebagai pecinta dunia. Ya. Ada udang di balik batu gitu, atau udang di balik bakwan, ya. Ya, nyari duit katanya begitu. Padahal dakwahnya jelas agar memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan mereka mengatakan, faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi ma naraka illa basyaran mithlana. Kami itu enggak melihat kamu, Nuh, kecuali kamu itu sama seperti kita manusia. Ya. Kemudian mereka mengatakan, wa ma naraka taba'aka illa alladhina hum aradiluna badiyar ra'i. Dan kami gak melihat yang mengikutimu kecuali adalah mereka itu orang-orang yang rendahan di antara kami, ya. Dan mereka itu orang-orang yang lekas percaya saja dengan kamu. Artinya tingkat IQ mereka rendah, katanya. Gitu. Ketika dakwah ini, karena serba salah yang dakwah kepada tauhid ini kadangkala. Ketika yang mengikutinya orang-orang kaya disebut sebagai penjilat. Ketika yang mengikutinya adalah orang-orang miskin, tuh yang ikutnya cuma orang-orang bodoh saja. Tapi Nabi Nuh itu lurus saja, gak melayani mereka. Ya, gak melayani mereka. Taib. Begitulah dakwah Nabi Nuh. Terus lurus, ya, berdakwah kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan beliau mengatakan, "Tsumma inni da'awtuhum jihara."
Aku berdakwah kepada mereka itu secara terang-terangan. Enggak ada yang disembunyikan oleh Nabi Nuh. Begitu juga seorang dai yang berdakwah kepada tauhid tidak perlu menyembunyikan identitasnya. Ana muslim. Saya adalah muslim. Ya, berdakwah kepada tauhid, sampaikan berdakwah kepada tauhid. Tidak perlu disembunyikan. Tidak perlu ada hal-hal yang disembunyikan. Sebagaimana beliau terang-terangan berdakwah kepada agama Allah Subhanahu wa taala, kepada tauhid. Ya. Nah, tidak ada konspirasi gitu. Semuanya jelas terang apa yang didakwahkannya, apa yang dibawanya. Kalau dalilnya jelas, kalau kitabnya ini referensinya, begitu. Seharusnya kita berdakwah, mendakwahkan tauhid, mendakwahkan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Tsumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Kadang-kadang beliau menyelinap. Menyelinap di sini ya bukan untuk membuat makar, tapi beliau melihat situasi ini, orang ini perlu didakwahi secara face to face ya. Ya udah Mas, inilah dia pribadi, dakwah secara pribadi. Ya kan? Sebagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam juga begitu kan? Kadang-kadang beliau pergi kepada orang-orang yang kaya, pada bangsawan Quraisy secara khusus gitu. Kemudian beliau mendakwahi mereka. Ada kalanya beliau berdakwah secara terang-terangan, di mana setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabi Nuh alaihi salam sebagai tauladan ya, suri tauladan dalam berdakwah. Beliau melakukannya dengan segala cara. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dan yang beliau katakan itu adalah istaghfiru rabbakum, memohon ampunlah kepada Rabb kalian, sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Itu. Jadi itu ya, poin-poin yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihi salam, atau bisa kita katakan metode dakwah beliau. Beliau menggunakan targhib, memotivasi, ya, tidak hanya istilahnya itu hanya menakut-nakuti saja. Kamu itu loh, ya, kamu pernah membunuh? Iya, saya pernah membunuh. Ya, akhi ittaqillah, ente neraka ente, ya, ente masuk neraka. Enggak gitu. Disampaikan bahwasanya inilah hukumannya. Namun kita juga sampaikan bahwasanya Allah adalah Maha Pengampun. Asalkan antum bertaubat sebelum terlambat, sebelum kematian itu datang, Allah pasti akan mengampuni antum. Ya, Allah pasti akan mengampuni antum. Ya. Dan dakwah, ketika kita berdakwah, ketika kita mengatakan bahwasanya wahai umat manusia, ya, wahai kaum muslimin, ini adalah perbuatan keliru, ini adalah kesyirikan, ini harus ditinggalkan, ancamannya neraka, kekal di neraka. Tatkala kita mengatakan itu, kita bukan sedang mencap orang tersebut sebagai ahli neraka, bukan. Ya, tidak ada yang tahu di antara kita orang itu masuk surga, masuk neraka, nggak ada yang tahu kecuali orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala kasih tahu. Siapa? Fir'aun, ya, Qarun, Haman, itu semuanya di neraka. Allah sudah kabarkan. Namun orang-orang yang kita lihat, yang kita temui hari ini, meskipun mereka melakukan kesyirikan atau apapun itu maksiat, kita tidak bisa mengatakan kamu nih ahli neraka. Gak bisa. Kita cuma mengingatkan perbuatan ini adalah perbuatan syirik. Jika mati dalam perbuatan seperti ini, maka pelakunya akan kafir. Kalau kafir berarti diancam dengan neraka. Tidak hanya masuk neraka, namun kekal di neraka. Seperti itu. Jangan berzina. Banyak yang berzina, namun kita gak katakan kamu telah berzina, iya, wah kamu kekal di neraka, kamu akan lama di neraka. Gak begitu. Ya, bukan seperti itu. Tapi kita katakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina la yad'u ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafs
mereka tidak membunuh. Wala yaznun, mereka tidak berzina. Wa may yaf'al dzalik, barang siapa yang melakukan syirik, membunuh, berzina, yalqa athama, dia akan dilemparkan tuh ke dalam neraka. Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana, akan dilipat gandakan nanti siksanya. Mereka akan lama tinggal di neraka. Apakah tatkala Al-Quran tersebut menyampaikan kepada kita, kemudian kita sampaikan lagi kepada para pelaku maksiat, apakah itu artinya kita menentukan seseorang masuk ke dalam neraka? Kalla, bukan itu dakwah kita, bukan seperti itu. Kita mengingatkan manusia, ini perbuatan baik, silahkan lakukan, nanti masuk surga. Apakah setiap orang yang melakukan kebaikan masuk surga? Belum tentu kan, kalau tidak dibarengi dengan keikhlasan. Jangan lakukan ini, nanti masuk neraka, nanti kamu kafir loh. Bukan sedang mengkafirkan, bukan sedang mencap orang itu ahli neraka, tapi kita sedang mengingatkan orang ini. Apakah tatkala orang melakukan tersebut, apakah itu pasti dia masuk neraka? Belum tentu. Bisa jadi dia sebelum meninggalnya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia masuk ke dalam surga. Itulah dakwah kita. Ya. Seperti inilah dakwah. Sebagaimana yang ditekankan oleh Nabi Nuh, memperingatkan kaumnya, namun tetap memberikan harapan-harapan kepada mereka. Kenapa? Karena sejatinya surga, neraka, orang yang akan masuk surga, masuk neraka itu, yang menentukannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan Nabi Nuh alaihissalam, bukan. Beliau hanya memperingatkan saja kepada sesuatu kebaikan dan memperingatkan dari suatu keburukan. Begitu ya. Insyaallah kita akan lanjutkan kisah Nabi Nuh ya di pertemuan berikutnya insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Ada pertanyaan atau tidak? Ada? Iya, silakan kalau ada pertanyaan. Iya, silakan. Oke. Jadi Nabi Nuh tadi menyeru kepada tauhid, ya. Betul bahwasanya kesyirikan itu baru terjadi itu di zaman Nabi Nuh. Ya. Di zaman sebelumnya itu belum ada kesyirikan. Jadi 10 generasi, yang dikatakan para ulama itu adalah generasi yang belum ada kesyirikan di sana. Namun sudah ada maksiat. Seperti pembunuhan itu sudah ada. Sebagaimana yang terjadi pada anaknya Nabi Adam alaihissalam, watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq. Ya, nah, itu dikisahkan tuh dalam surah tersebut, yaitu dua anak Adam, yaitu Qabil dan Habil, di mana Qabil membunuh Habil dan itu maksiat. Tetapi bukan kesyirikan. Bukan kesyirikan, ya. Jadi beda antara maksiat dengan kesyirikan. Ya, setiap kesyirikan adalah maksiat, tapi tidak setiap maksiat itu ya itu sampai kepada level kesyirikan. Jadi kesyirikan itu baru terjadi di zaman siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Makanya beliau Rasul pertama kali yang diutus untuk membenahi kaumnya. Kan Rasul itu begitu. Rasul itu adalah yang diutus kepada kaumnya, membawa syariat, kemudian membenahi, kan begitu. Ya, kalau Nabi kadang-kadang diutus tapi dia tidak membawa syariat yang baru gitu ya. Bisa jadi dia mengikuti kepada ya syariat ya rasul yang sebelumnya seperti itu gitu. Atau bisa jadi masing-masing punya syariat masing-masing, seperti Nabi Lut ya diutus di tempat yang dikatakan Sibuim ya, Sadum, Adama, empat lokasi itu. Dan sekitar beberapa kilometer itu adalah kediamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi dikatakan berduanya membawa syariat yang berbeda lah seperti itu ya. Jadi kesyirikan itu baru muncul di zaman Nabi Nuh itu, sehingga beliau diutus menjadi rasul pertama untuk merubah mereka, mengembalikan mereka kepada agama tauhid ya. Baik, itu saja. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.